bisa dikatakan tersinggung kalau dengan kalimat bahwa kalau ini tidak bagus, tidak mungkin masuk pada cerpen pilihan Kompas. Itu yang buat saya tersinggung. Ya ini karena di sini, karena terjebak di sini. Ini tulisan dengan diucapkan itu beda. Gimana sih maksudnya? Anda yang melakukan itu, bukan tulisan ini. Tulisan ini dicoret, tidak dibaca juga gak ada masalah. Anda yang melakukannya. Paham gak sih sebenarnya? Lo gak ngerti-ngerti dari tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam. Kali ini yang ke-168 dengan membincang cerpen yang berjudul Nasib Seorang Pendengar Setia karya Jujur Prananto, dan pemantik adalah Uyung Noha. Mari kita simak bersama, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Pada kesempatan malam hari ini saya membahas atau membaca cerpen karya Jujur Prananto yang sudah disebutkan tadi, Nasib Seorang Pendengar Setia. Jika tadi di belakang panggung Abang menanyakan mengapa milih cerpen yang panjang itu belum tentu bagus. Tetapi saya melihat atau setelah membaca ini justru sebaliknya. Saya pikir cerpen ini jika tidak bagus tidak menjadi salah satu cerpen pilihan Kompas di tahun 1999. Dan saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui sosok pengarang Jujur Prananto ini, yang kemudian cerpen ini ada di dalam antologi buku Tarmin. Nah, cerpen yang dibuat pada September ya, September 96. Benar ya? Iya. Ya, September 96 kemudian dimuat di Kompas pada 19 Januari 97. Ini memang ya betul cukup panjang dan secara jika ditelaah lebih jauh itu memang lebih banyak dialognya, lebih banyak dialog yang dibangun oleh tokoh Dokter Darsono, kemudian Pak Imaluddin, ada istri Darsono dan kawan-kawan yang lain, dan beberapa tokoh yang lain yang hanya lewat selintas saja. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Kenapa tadi saya menyatakan ya ini cerpen yang menarik? Karena terasa betul hidup gitu, dan setiap tokoh memiliki tugas masing-masing dan perannya masing-masing. Justru misalnya jika ada anggapan bahwa kebanyakan dialog itu biasanya bertele-tele, justru di sini tidak. Saya melihatnya seperti adegan drama pendek lah. Mungkin karena Pak Jujur ini lulusan sinematografi KJ, jadi
dialog-dialog antar tokoh juga ya memang bahasanya tidak ada yang jelimet, ndaki-ndaki, nganeh-nganeh, nggak ada. Semuanya bahasanya ringan. Yang menjadi menarik itu dari alurnya, kemudian tentu saja sudut pandang dari penulisnya dan tokohnya. Tokohnya banyak, tetapi menempati posisinya masing-masing. Bagaimana dokter kemudian bertanya, dokter ini saya juga agak mengkritisi ini kenapa dokter bukan psikolog gitu, yang karena Pak Darsono ini sebagai pendengar setia Pak Imaludin atasannya, Pak Imaludin itu atasannya, Darsono itu bawahannya. Secara keseluruhan cerita ini memuat ironi menurut saya. Ironi yang iya, bagaimana situasi serba salah tetapi tetap apa ya? Mungkin jika tokohnya reaktif itu kan dia akan langsung kesal gitu menghadapi atasannya yang hanya bertemu untuk bercerita hal-hal yang lucu. Di awal-awal mungkin tokoh Darsono ini menyimak gitu, apa yang disampaikan oleh Pak Imaludin, tokoh Pak Imaludin. Ketika dia menghadap ke kantornya, yang jadi jokes gitu, jokes bapak-bapak lah. Itu, Dar, kamu tahu nggak kenapa kereta api kalau berhenti itu lama gitu kan? Iya kenapa Pak? Ya. Kalau kata orang-orang sih bannya kempes gitu. Sementara ya ini kita semua tahu kereta api bannya bukan seperti mobil dan motor gitu. Ya ini lucu. Kita mendapati situasi yang memang ya sepertinya ada gitu. Seorang bawahan yang dia sudah dijamin rumah, mobil, gaji tetap gitu, menduduki posisi strategis di berbagai perusahaan, kemudian mendapat saham, tetapi ternyata kondisi psikologisnya terguncang gitu loh, konyol gitu, menjadi konyol karena harus menghadapi atasan yang ya gimana, mau nolak gimana gitu kan, di atasan saya gitu, mau keluar resign misalnya, atau saya mengajukan surat pengunduran diri atau gimana, atau misalnya ya karena dia sudah lelah, Darsono sudah lelah menghadapi lelucon yang awalnya mungkin lucu, kesana Pak Imaludin ini menderita pikun, demensia, itu Alzheimer. Jadi ya lelucon yang ditawarkan ya itu saja. Saya pikir sepintas itu kan mirip dengan Abu Nawas, tetapi tidak sih, jauh gitu. Jauh. Jadi ternyata Pak Imaludin sendiri dia membutuhkan seseorang, orang kaya ya, ini kan orang kaya, membutuhkan seseorang yang ingin mendengarnya, tapi bukan obrolan yang serius gitu loh, bukan obrolan yang strategis, misalnya membicarakan masa depan perusahaan atau bagaimana gitu, tapi betapa mungkin hidupnya sudah capek gitu, pusing gitu, sehingga dia membutuhkan Darsono yang setia hanya untuk datang ke ruangannya untuk mendengarnya bercerita atau ya melontarkan jok-jok lucu gitu. Kemudian sampai Pak Imaludin ini sakit, yang bisa menyembuhkannya ya Darsono. Ya Darsono juga sakit gitu, mereka berdua sama-sama sakit, dirawat gitu. Darsono makanya cerita ke dokternya itu tidak bisa didiagnosis penyakit Darsono itu apa, tapi ternyata dokter itu coba cerita ke saya. Itu kan biasanya orang mendengar itu kan kemudian menjadi lebih lega gitu ya. Tetapi ini saya garis bawahi, ternyata menjadi pendengar yang baik juga tidak baik gitu loh, ada tidak baiknya gitu. Menjadi pendengar yang baik sama dengan konyol gitu. Karena ya itu mendengar hal-hal yang setia. Iya, pendengar setia gitu. Jadi nasib, ya betul, nasibnya
ya sudah seperti itu gitu nasibnya. Di ending itu kan Pak Imaluddinnya dirawat, kemudian Darsono sendiri mengalami parno gitu. Dia harus ketawa, padahal itu tuh bagi dia udah nggak lucu. Gitu. Tapi semua mata tertuju pada dia gitu, sampai kemudian dia juga mengidap halusinasi bahwa ya tetap harus tertawa. Tugas dia kayaknya memang tertawa gitu. Pencapaian tertinggi dia tuh ya meladeni orang melucu gitu. Pak Imaluddin di akhir cerita sembuh karena Darsono yang tertawa terbahak-bahak, tapi saya yakin dia sebetulnya menjerit, menangis atau apalah gitu. Tapi setelah itu Darsono diberi penghargaan oleh Pak Imaluddin, dan Pak Imaluddin berkata, saya punya jokes yang lucu lagi buat kamu. Nah akhirnya itu menjadi sikel yang aneh ya, apa ya, lingkaran yang terus berlanjut di ending begitu. Sementara ya namanya juga nasib. Sesuai dengan judulnya. Jadi ini situasi yang dilema, ironi, serba salah, tapi ya terus berlanjut gitu. Jadi ini kedua orang yang sama-sama kasihan ya, yang Pak Darsono karena dia menjadi bawahan dan mempunyai banyak kemudahan kan, karena kekuasaan yang dia dapat dari atasannya itu, sehingga untuk keluar pun dia juga memikirkan nanti saya takut ketika keluar malah jadi orang yang susah gitu kan. Terus yang Pak Imaluddinnya juga ya tadi udah seperti yang diterangkan Teh Uyung, kalau dia hanya butuh orang yang bisa membuatnya tertawa, yang mau mendengarkan dia, yang bukan orang yang untuk diajak hal-hal yang serius, hal-hal tentang perusahaannya dan sebagainya gitu. Kemudian kenapa dokter, kenapa bukan psikiater ya? Itu justru saya ngelihatnya karena udah saking tertekan dan depresinya dia. Jadi ketika seseorang udah depresi, bukan lagi sakit batinnya, tapi kemudian juga ke fisiknya secara langsung berpengaruh. Makanya ini kan dia tanpa sadar juga tiba-tiba udah ada di ruang ICU gitu kan, tiba-tiba udah sakit. Dan terus yang tadi mengenai cerpen yang panjang, mungkin karena terbiasa menulis skenario beberapa film juga, jadi tidak membosankan menurut saya, intens. Jadi meskipun panjang, ya masih bisa dinikmati. Ya. Sementara itu dulu. Pertanyaan saya justru di mana letak bagusnya? Bisa dijelaskan barangkali? tadi menariknya Di bagian apa? di dialog. Apa yang menjadikan dialognya itu istimewa? Sederhana. Dia menggambarkan karakter tokohnya. Karakter tokohnya itu dari dialog-dialog itu. Gitu. Kita kan seringkali mencari bahwa misalnya kita sering berdiskusi bahwa karakter tokoh tuh harus tajam, harus memiliki alasan gitu. Di sini semua digambarkan di dialog, tidak ada narasi, gitu, tapi semua berisi dialog gitu. Dialog tapi bagaimana tokoh Imaluddin yang lucu itu, yang suka bercerita hal lucu dan pikun itu gitu, ada juga di dialog itu. Kemudian Darsono yang tertekan menghadapi bosnya gitu. Dan cacatnya di mana? Tidak sih kalau ini. Tidak ada. Kalau saya hanya mengkritisi dokter aja. Yakin tidak ada? Saya kasih tanda kotak di sini cacatnya.
Kalau begitu cepat kalian pergi dan katakan kepada Pak Imaluddin, saya tidak bisa tertawa lagi. Kalian dengar, saya tidak bisa tertawa lagi. Segera setelah itu senjata-senjata mereka memuntahkan peluru yang menghujam lurus-lurus ke dada saya. Lalu saya tidak ingat apa-apa lagi dan malamnya terjaga di ruang ICU rumah sakit ini. Bagaimana orang yang diberondong dari jarak 1 meter masih bisa hidup? Ini halusinasi Darsono. Dia setelah minum obat, dianya sendiri Darsono itu Penjelasannya di tertekan. mana? Di awal. Setelah minum beberapa tablet obat penenang, saya masuk kamar memaksakan diri untuk tidur. Kemudian tak lama kemudian saya merasa mendengar derak langkah. Nah, jadi dia mulai Iya, halusinasi. halu Dia karena saking tertekan. Yang saya tangkap sih Darsononya sendiri tuh dia sakit gitu. Dia kena mental, dia parno gitu kan. Iya. Itu. Kenapa jujur Prananto memilih 2 tokoh yang karakternya sama-sama lemah? Satu bergantung, ingin ada yang mendengarkan. Satu bergantung karena takut miskin. Ya, mungkin ini Itu yang kacamata umum. potret ini ya, jika misalnya Situasi umum kan? iya Kalau di menurut saya, kalaupun di kehidupan nyata kalaupun itu. ini disebut bagus pada tahun 96, tidak Ya. pada 2021. Tuh, sepakat. Itu persoalannya. Saya tetap kekeh dengan pendapat saya. Ini hanya bisa menarik pada tahun 96 karena saya mengalami masa itu. Di 2021 sudah tidak menarik lagi. karena masih orde baru. Iya. Ya, itu soalnya. Emang orde baru. Itu soalnya. Artinya 15 tahun itu sudah cukup mengubah banyak hal. Termasuk rasa bahasa, pilihan pengadegan misalnya. Misalnya jujur Prananto sebagai penulis skenario mempunyai kebiasaan untuk berpanjang-panjang, memperbanyak dialog dan sebagainya. Itu soal style saja, bukan soal menjadi titik bagusnya sebuah karya. Itu soal style. Bagus tidaknya sebuah karya bukan karena kecenderungan, tetapi lebih pada misalnya gini. Ini dua-duanya orang sakit yang diceritakan itu. Sama-sama sakit yang dia sesungguhnya tidak punya lulusan apapun, dia tidak punya kecerdasan apapun. Kemudian satunya lagi adalah kacung yang bergantung, takut sengsara. Bagaimana mungkin saran seorang dokter mengundurkan diri membuatnya tersentak dan itu baru terpikirkan? Asisten seorang pejabat macam apa dengan kategori IQ sebodoh itu? Saya nggak habis pikir. Kalau pada tahun 2021 masih dikategorikan sebagai karya dengan diksi dengan pilihan watak, pilihan tokoh yang dikategorikan masih baik. kecuali misalnya yang masih relevan adalah ketika di dalam hati Darsono dia sudah melakukan banyak pemberontakan. Di situ ada perang batin. Jika dia melepaskan jabatan ini, maka dia berisiko kehilangan nyawa anaknya, istrinya, atau dirinya sendiri. Sebagaimana ketika dulu Nasution sebagai saksi sejarah, saksi hidup G30 SPKI dibungkam
dengan ancaman plus jaminan. Jika buka mulut, kamu dihabisi seluruhnya. Jika bungkam, maka akan aman. Kenapa saya lagi-lagi harus mempertahankan pendapat saya? Sebodoh-bodohnya seorang asisten, apalagi orang yang di asisten itu orang top, pejabat penting gitu. Pejabat penting ini juga tidak akan memilih orang sembarangan. Senurut-nurutnya seorang asisten, dia tentu memiliki kecerdasan dan pikiran tentang bagaimana cara dia memerdekakan dirinya. Tetapi problem yang dihadapi itu sama-sama berat. Kalau problemnya cuma karena terlanjur enak menjadi direktur, terlanjur kaya, terlanjur menikmati ini dan itu, saya pikir karakternya tidak cukup. Problem yang dimunculkan tidak cukup keras. Tidak cukup membuat pembaca bimbang. Tidak cukup membuat pembaca bingung. Harus memilih yang mana. Karena problem yang baik di hadapan pembaca adalah membuat pembaca berpikir dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Meskipun kemudian pada akhirnya di hati kecil pembaca akan memiliki kecenderungan ke arah mana dia memilih. Ya, kalau memang kebebasan sudah diberangus seperti itu, ya sudah. Hilangkan seluruh. Buang seluruh. Nonsen dengan kekayaan itu. Sebodoh-bodoh orangnya orang ketika terus menerus diinjak, ingat, dia akan memberontak. Nah, ada di sini semacam pemberontakan, tetapi berubah menjadi rasa kasihan karena melihat Imaluddin sedang terkapar. Dia butuh hiburan, dia butuh motivasi. Zaman ini, zaman tahun 96 nggak ada yang namanya motivasi. Curhat juga tidak ada. Ya kalau hari ini ya curhat, melucu, meminta orang untuk mendengarkan leluconnya yang tidak lucu itu curhat yang menyedihkan, bukan menjengkelkan. Artinya saya mengkritisi ada ketidakdalaman dari Jujur Prananto terhadap kekuatan watak masing-masing tokoh. Ini sebagai orang bodoh aja, badut aja, konyol aja, dumb and dumber kalau dalam filmnya. Dumb and dumber, tapi dumb and dumber itu kekonyolannya mereka ciptakan bersama. Tidak ada pertentangan. Kalaupun ada pertengkaran, pada akhirnya salah satu ada yang mengalah. Ikut kepleset ke sana, ikut terjerumus ke sana. Itu dumb and dumber. Tuh. Maka kategori baik tidaknya khusus untuk cerpen ini konteksnya hanya berlaku pada tahun 96. Tuh. Karena apa? Pada tahun-tahun itu diksi maupun cara atau situasi watak tokoh yang terbelenggu tahun 96 itu sebelum ada pembebasan 98 relevan. Tapi untuk hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan, masihkah ada orang yang kemudian seoportunisnya pun gitu loh, selemah-lemahnya pun dia sebagai asisten itu sampai kemudian tidak bisa bergerak. Dia baru tersadar ketika diingatkan oleh seorang dokter. Ini asisten pejabat itu mahir berperang, mahir politik, tahu persis. Tetapi misalnya boleh kalau mau konfliknya mau dipertajam,
Darsono ini seorang yang ahli, seorang yang ahli perang, ya seorang yang paham strategi dan sebagainya. Tetapi dia dikunci, buntutnya dipegang, dia tidak bisa bergerak. Jadi problemnya bukan karena dia mendengarkan sesuatu yang lucu, sesuatu yang tidak lucu itu, tetapi bagaimana cara dia melepaskan diri, dan dia tidak mampu. Akhirnya dengan terpaksa merelakan diri untuk terus menerus Jadi pendengar setia. jadi pendengar setia itu. Dan pendengar setia itu ada dua loh, Darsono dengan dokter. Darsono yang mendengarkan Imaluddin, dokter yang mendengarkan Darsono. Dua pihak kalau sebagai pendengar setia. Tetapi tupoksinya dokter ini ada unsur simplifikatifnya. Bagaimana kalau Bapak mengundurkan diri saja, seolah bahwa itu gagasan baru hari ini? Enggak. Makanya saya bilang konteksnya konteks 96 2021. Kalau bisa dikatakan masih relevan, saya pikir hanya persoalan bahwa ini cerita bisa diangkat kapan saja, bisa dialami oleh siapa saja, tetapi spesifik kasusnya, spesifik problem batinnya tidak lagi bisa menjadi seperti ini. Tidak lagi seperti ini problem batinnya. Apalagi kalau cuma misalnya karena sayang dengan jabatan dan penghasilan yang puluhan ratusan juta itu gitu loh. Rendah banget gitu lah. Boleh jadi seorang sutradara, seorang penulis skenario memang memilih peran-peran yang memilih watak tokoh yang lemah gitu loh. Tapi bagi saya pembacanya, saya menjadi jengkel gitu loh. Jadi jengkel gitu loh. Karena apa? Saya tidak bisa katakan berarti penulis berhasil mempengaruhi psikologi saya. Enggak. Ini soal kekuatan watak. Kalau kekuatan watak itu kan sangat kondisional. Konteksnya harus tepat betul pada situasi seperti apa gitu. Kalau emang 96 itu ya saya pikir ya relevan. Kalau memang 96 gitu. Pada tahun itu mungkin ya masih bisa dianggap oke gitu loh. Tapi kalau konteks hari ini orang yang misalnya saya punya teman yang ditekan sana sini karena jabatannya menanggung banyak risiko gitu kan, padahal dia bersikap, berpikir dan bertindak ideal, lama-lama dia mundur, dia minta mutasi ke tempat lain gitu. Nonsen dengan gaji besarnya, dan itu ASN itu pegawai negeri sipil gitu. Artinya dia seorang pendiam, seorang yang tidak banyak protes, yang bahkan tidak tidak potensi untuk berontaknya itu sangat kecil gitu lah. Tapi dia berani menentukan keputusan itu. Hari ini 96 bisa gitu lah. Nah itu problemnya, yang saya maksud itu. Makanya saya bertanya ya, di mana letak bagusnya, di mana letak cacatnya. Saya harus memberikan penjelasan kan pada akhirnya spesifik betul gitu. Soal konteks, soal relevansi, soal situasi, soal waktu. Mental pada zaman itu, pada tahun-tahun itu ya masih banyak yang seperti itu. Yang penting aman. Gitu loh. Hari ini banyak yang penting aman, tetapi sesungguhnya ya mereka tidak aman. Kalau hari ini detik bisa berubah. Relasi antara juragan dengan asisten gitu kan, pejabat dengan ajudannya itu ya relasi yang bersifat administratif, bersifat formalistik gitu kan, tidak sampai kepada hubungan yang sangat personal gitu, obrolan berpanjang-panjang lama-lama gitu kan. Ini kan tampilan dua tokoh dengan watak bodoh yang semakin yang tonjol-tonjolkan. Ya makanya saya lebih sepakat dengan Dumb and Dumber. Cocok saat itu gitu.
Nah, kalau kita misalnya membuka perspektif yang lain gitu kan. Apakah jujur Prananto sedang membuat sindiran, sedang membuat satir terhadap sosok atau kecenderungan watak pejabat pada saat itu yang bodoh, tolol, gitu. Kemudian eh, joggingnya buruk gitu kan, karena mereka tidak membaca buku mati ketawa ala Rusia misalnya gitu loh, sehingga yang terus dibahas adalah ban keretanya kempes gitu. Dari kalimat itu saya sudah keliru gitu kan. Tidak ada kereta tidak punya ban, yang namanya ban itu karet roda, tapi mengatakan roda keretanya kempes juga tidak relevan. Itu jogging saya waktu SD itu. Bukan SD ya, oh ya udah SD saya sudah dapat itu. SD 96 saya sudah kuliah gitu. Berapa usianya? Artinya apa gitu loh, aduh ini bukan retro lagi gitu, ini jadul yang apa ya, sudah tidak masuk dalam kategori pilihan diksi, kategori pilihan tema. Bandingkanlah dengan hari ini, atau bandingkan dengan tahun 2010. Ini 96 gitu kan. 96 ke berapa? Ke 2000 gitu kan. Itu sudah 4 tahun, sudah sangat banyak berubah. 2000 dari 2096 ya? Bukan 15 tahun kan kalau 96? Ini 99. Hah? Cerpennya sih 96. Iya, 96 kan. Iya, sudah bisa bikin partai ya. 25 tahun kan? Nah ya iya. Sudah cukup untuk melupakan sejarah. Era 98 itu sudah cukup bisa dilupakan. Luar biasa. Gitu. Artinya saya membaca kembali beberapa cerpen yang dulu sempat saya nilai bagus pada tahun 90-an misalnya. Hari ini ada kurangnya. Oh, ini sudah tidak relevan. Ini tidak masuk zamannya. Waktunya tidak masuk. Itulah. Ya, kecuali misalnya dari awal kita membangun perspektif, membangun persepsi, membangun suasana bahwa mari kita menilik karya ini dari suasana tahun 96. Maka ada rentetan historical ya yang perlu kita ungkap dulu. Bagaimana panasnya situasi di saat zaman itu, kemudian ketegangan macam apa yang berlangsung antara pribumi dan non pribumi gitu kan. Kemudian pemberangusan macam apa juga yang biasa berlangsung dilakukan oleh penguasa negara misalnya. Nah ini kan perlu. Maka lahirlah diksi-diksi yang umum muncul, yang kerap muncul pada tahun-tahun itu. Maka bisa dipahami ketika usulan dokter untuk mengundurkan diri membuat Darsono tersentak. Lah kalau hari ini kan, lu kemana aja? Gue usulin kayak gitu baru nyadar kan gitu. Itu ada apa ya namanya? Ada historical. Ada keterputusan sejarah. Gitulah. Makanya kemudian dalam pemilihan karya ini kita tidak bisa menghindarkan diri dari titik mangsa itu. Kita tidak bisa kemudian ini masih relevan hari ini. Iya, relevan dari sisi tema, tetapi dari yang kasuistik, yang spesifik misalnya, ya kita harus melakukan proses penyesuaian. Kita membahas karya tahun 45, yang historicalnya harus dibahas dulu, agar kemudian apa yang ada dalam kepala kita hari ini itu tidak tarik menarik dengan konteks masa lalu yang harus kita sepakati itu. Jadi bolak-balik, dulu begini, sekarang begini, dulu begini, itulah cara menganalisis sebuah karya. Makanya sebenarnya
bagus tidak, kalau ada pertanyaan bagusnya di mana, buruknya di mana. Penjelasan demikian. Dulu kata-kata semacam ini menjadi magis, menjadi magnitude, menjadi menarik. Karena apa? Dalam situasi yang serba tertekan, serba orang mudah diberangus, serba orang mudah dibantai dan sebagainya, mengeluarkan kata semacam ini adalah pekerjaan yang luar biasa mahal. Nah, barulah bisa dipahami soal relevansi, soal waktu. Itu sebenarnya. Ya kalau saya secara pribadi, ya ini bukan selera saya. Terus terang aja, ini bukan selera saya. Bertele-tele. Karena dialog itu berisiko. Dialog yang terus-menerus itu berisiko. Kecuali beberapa hal menjelaskan dan memberikan penajaman terhadap watak-watak tokohnya. Tuh. Satu hal lagi. Ya. Saya tegaskan. Jangan karena menjadi salah satu cerpen terbaik Kompas kemudian kita silau. Tahun 93-94 itu kawan-kawan di Jogja bikin antologi kumpulan cerpen bukan pilihan Kompas. Itu harus dipahami. Iya. Saya bukan pengagum pusat. Artinya apa? Argumentasinya lemah kalau kayak gitu. Lalu kalau dimuat di media online yang tidak terkenal, media lokal yang honornya sedikit, kemudian jelek. Ya, nanti Jangan balik lagi salah. kan. Jangan salah. Media itu dua. Kalau tidak honornya yang Enggak ada hubungan, enggak relevan, enggak ada hubungannya. redakturnya yang bagus. Jadi kalau dimuat karya yang bagus dimuat di media lokal dengan honor yang kecil, kemudian kategorinya jelek. Tidak. Nah ya udah. Jadi bukan medianya yang jadi persoalan. Karya, ini karyanya bagus atau tidak. Bahwa dia kemudian menjadi salah satu cerpen terbaik. Bukan cerpen terbaik, cerpen pilihan Kompas. Soal seleksi ada kuasa media, ada kuasa manajemen di situ. Harus dipahami lagi. Kalimatnya tuh tidak menarik bagi saya. Kalau tidak bagus nggak mungkin jadi salah satu pilihan cerpen Kompas. Enggak. Saya hancurkan itu semua. Karya yang bagus bukan karena dia menjadi cerpen pilihan atau terbaik Kompas sekalipun. Nonsen bagi saya. Bahwa ini ada capaian kreatif, ada capaian prestasi, iya. Tetapi kalau kemudian di kepala kita menjadikan cerpen terbaik pilihan Kompas adalah segalanya, gitu ya, salah kaprah. Lalu bagaimana dengan misalnya cerpen terbaik atau cerpen pilihan Tempo? Bagaimana dengan cerpen pilihan Media Indonesia atau Sinar Harapan atau Suara Merdeka atau Jawa Pos? Terus kita mengatakan apa? Semuanya menjadi bagus, begitu? Kan enggak. Kembali ke karyanya, ke otentisitas karyanya. Dia pernah tahun 96, 2021, masihkah? Sudah dilampaui oleh karya-karya yang lain. Tetapi sebagai monumen, sebagai sebuah capaian, iya, itulah. Jangan menggunakan analogi yang salah kaprah. Menurut saya salah kaprah. Itu jadi cerminan mental pada akhirnya. Nanti gini, mentang-mentang sudah dimuat di Kompas, boleh menyombongkan diri begitu. Boleh mengklaim diri bahwa karyanya sudah bagus begitu. Jadinya begitu akhirnya. Karena media jadi ukuran. Enggak.
Satu sisi mungkin ya seperti itu. Kemudian juga nanti ada teman-teman juga yang menulis atau mengantologikan tulisannya gitu tanpa harus menunjukkan bahwa Enggak, klaim dari kalimat yang mengatakan bahwa jika tidak bagus tidak mungkin jadi cerpen pilihan terbaik Kompas. Ini yang jadi masalah. Pembuka tadi. Kalau ini tidak baik, bukan cerpen. Kalau betul. Lah, lantas apa? Kemudian ukuran ini dalam konteks Kompas, bukan dalam konteks misalnya penulis. Kita tidak membahas Kompas loh. Iya. Kita membahas karya ini loh. Betul, tapi saya mengambil ini dari buku. Itunya cuma embel-embel doang. Iya, justru itu. Makanya ini kenapa kuasa media, ini politik kebudayaan harus dipahami. Ya tidak apa-apa, secara keseluruhan dibaca hari ini pun masih enak. Bahkan misalnya ini dikatakan sebagai cerpen yang buruk, yang jelek gitu. Saya kan tanya, bagusnya di mana, cacatnya di mana? Tidak ada jawaban kok. Gimana? Sampai hari ini masih bisa dinikmati. Iya, jawabannya apa? Tidak ada. Hati-hati loh. Hati-hati. Saya sensitif dengan sesuatu yang banal. Sesuatu yang main puja-puji tapi nggak jelas reason argumentasi apa gitu. Saya nggak silau kok dengan nama besar para penulis itu. Saya harus katakan itu. Saya nggak silau. Termasuk kemudian media paling besar sekalipun, media paling bonafit sekali, enggak. Maka saya harus berhati-hati. Bukan saya tidak bisa memuji siapapun, gitu, bukan. Tetapi jangan sampai kemudian kita terjerumus kepada sesuatu yang bersifat permukaan lagi-lagi. Sesuatu yang tidak dalam. Sesuatu yang eksisten, yang menurut saya lebay. Ukurannya nggak jelas. Itu loh tadi. Kalau tidak bagus, nggak mungkin jadi pilihan cerpen Kompas. Itu yang jadi masalah. Itu yang membuat saya mereaksi itu. Lantas yang disebut dengan cerpen yang baik dan bagus itu seperti apa? Jawaban pertanyaan saya jadi belum menjawab. Bagusnya di mana? Buruknya di mana? Sementara saya memberikan penjelasan. Buruknya di mana? Bagusnya di mana? Jika ini dikatakan sebagai konteks 9 Orde Baru gitu, tapi ketika dibaca hari ini atau nilai-nilai yang ada di dalam cerpen ini sebagai pelaku atau pekerja atau bawahan yang masih ditindas oleh atasannya masih banyak hari ini, dan bertahan memilih diinjak-injak juga masih banyak hari ini. Iya. Begitu. Banyak. Artinya di dialog, maksudnya dari secara teknik saya juga belajar, maksudnya untuk membuat cerpen semacam ini saja saya mengandaikan itu gitu loh. Jangan membandingkan diri sendiri dong. Iya. Nggak fair, itu baper. Kok baper? Kan kita membahas value, bukan membahas ras, bukan membahas kalau saya menulis begini, dia menulis begitu. Bukan, artinya begini, saya berusaha untuk mengambil kebaikan-kebaikan dari setiap bacaan yang saya simak gitu loh. Ya itu niat, itu motivasi, bukan menunjukkan di mana bagusnya, di mana buruknya. Buruknya di mana? Bagusnya di mana? Saya ingin penjelasan itu. Ada enggak? Iya, buruk gitu tadi gitu loh, soal kenapa dokter, kenapa bukan psikiater, kemudian kalau secara keseluruhan dari awal sampai akhir cerpen ini bisa dinikmati. Dia intens. Iya, penikmat atau penganalisis sih sebenarnya, atau pengkritisi sih. Sedang mendiskusikan. Ada penikmatan, ada pengkritisian, ada kritik di situ. Kritiknya apa? Yang dimaksud bagusnya di mana? Ya cacatnya di mana? Soal terlalu kritik panjang. Kenapa bahkan kemudian ini baru sekarang dikatakan? Tadi kan tidak mengatakan bahwa demikian, bahkan panjang itu tetap menarik. Iya, maksudnya panjang menarik itu ya memang bisa dibaca sampai selesai gitu. Artinya selesai, kan? Meskipun bertele-tele juga ya ada reason di sana gitu loh. Dia tidak putus atau emosinya juga tidak
Nah, ini yang membedakan gitu loh antara seorang yang baru membaca karya semacam ini dan yang sudah berkali-kali. Itu perbedaannya. Ya, itu saja. Itu kan. Jadi ini impresi, bukan lagi kritik, bukan lagi evaluasi, bukan lagi analisis jadinya gitu. Sekadar impresi. Wah, ini menarik, oh enak, bisa selesai sampai dibaca, selesai, terus kemudian apa? Gitu loh. Saya harus menegaskan ini loh. Menegaskan ini karena berkali-kali kita akan selalu terjebak pada impresi-impresi yang menteh ledeh jadinya gitu. Kita nggak terbiasa menguliti gitu loh. Ini loh, apa sih ini gitu loh. Seorang Jujur Prananto menuliskan diri maksudnya apa? Kenapa kita tidak berani melakukan itu? Ya berani saja. Ya enggak terjadi. Yang berani itu saya. Tuh, nggak terjadi. Ini bukan sidang, ini perdebatan. Ini kita mengkritisi karya orang. Ini di luar penghargaan terhadap kualitas karya orang tersebut. Bahwa seorang itu sudah berproses berpuluh tahun, gitu, menghasilkan karya terbaiknya, dan itu kita tidak menghilangkan itu. Tapi kita juga jangan sampai kehilangan naluri kritis kita terhadap karya yang kita sedang bahas. Itu maksudnya. Paham kan? Jangan kehilangan naluri kritis. Karena ketika kita karya dibantai orang, tuh kita nggak terima. Nah sekarang kita belajar membantai karya orang. Karya saya sudah dibantai. Apa sih masalahnya gitu? Membantai karya orang apa sih masalahnya? Tidak ada masalah. Larangannya di mana? Tapi lebih elok lagi ketika misalnya ada yang pro kontra gitu, tidak akan pernah ngapain terjadi. pro kontra? Ketika yang kontranya kemudian tidak melakukan penyeimbangan. Loh ya iya, pro kontra itu kan antitesisnya jelas. Kalau dari kritik dari perspektif analisis berbanding impresi, ya nggak seimbang. Nggak bisa. Kalau kritik berbalas kritik. Kalau kritikal ya kritikal lagi, impresi balas impresi lagi, nggak bisa random gitu lah, nggak bisa ngacak-ngacak. Yang disodorkan kritikal, balasannya impresi. Mengkritik harus keras-keras seperti bukan itu. sekeras seperti itu. Saya bisa dikatakan tersinggung kalau dengan kalimat bahwa kalau ini tidak bagus, tidak mungkin masuk pada pilihan Kompas. Itu yang membuat saya tersinggung. Ya ini karena di sini, karena terjebak di sini. Loh, ini tulisan dengan diucapkan itu beda. Gimana sih maksudnya? Anda yang melakukan itu, bukan tulisan ini. Tulisan ini dicoret, tidak dibaca juga gak ada masalah. Anda yang melakukannya. Paham nggak sih sebenarnya? Lo nggak ngerti dari tadi? Kawan-kawan seluruh tanah air, demikian pertengkaran kami. Semoga bisa membuat Anda ikut tegang. Karena ini menjadi bagian dari suspense thriller. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah mengapresiasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.